insya Allah berkenan, Allah ridho dengan acara yang insya Allah akan kita lakukan pemilihan putri WITT Indonesia 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026. 4 Februari 2026. Bismillah, semoga sukses, diberi kelancaran oleh Allah dan membawa manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertama dari Ketua Umum WITT akan diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Putri WITT tahun 2026. Ketua Panitia di dalam pemilihan Putri WITT 2026 ini mudah-mudahan di bawah kepemimpinan kepanitiaan Ketua Kepanitiaan Memerina ini semua berjalan lancar, sukses, diharapkan banyak yang ingin ikut berpartisipasi tentunya, dan harapan kami adalah tidak lain untuk mendapatkan seorang ikon atau duta yang insya Allah bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi harapan, visi dan misi kedepannya dari WITT, terutama ditujukan kepada kaum muda atau generasi muda. Bismillahirrahmanirrahim. Disuapin juga ya dari Ibu Yanti kepada Ibu Rini, memberikan suapan pertama. Ya, alhamdulillah WITT ini kan sudah 30 tahun. Kebetulan saya memang baru ya, tapi saya melihat semangat dari ibu-ibu untuk bisa mensosialisasikan betapa bahayanya merokok, khususnya generasi muda. Apalagi kita lihat sekarang di Indonesia kan rokok itu lumayan ya, banyak sekali pengguna rokok dan yang paling kasihan perokok pasif. Jadi saya sebagai ibu juga ingin juga membantu bagaimana caranya kita bisa seperti di Singapura ya, bahwa ketat sekali kan peraturan di Singapura dan memang sanksinya diberlakukan dengan setegas-tegasnya. Artinya rokok itu ada tempatnya. Kalau di sini kan ya tahu sendiri ya, kayak saya dulu punya pengalaman di politik gitu ya, banyak sekali yang merokok, kemudian ada ruang-ruang rokok, tapi kita sebagai perokok pasif ini merasakan dampaknya. Jadi buat saya ya WITT itu mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan beberapa institusi pemerintahan seperti Kemenkes, BNN, karena kan dibilang tadi kan katanya rokok itu cikal bakal ke narkoba. Ya bisa benar bisa enggak sih, tapi intinya itu kan lifestyle yang tidak positif sih sebenarnya. Jadi buat saya ya mudah-mudahan dengan masuknya sebagai bidang humas bisa ikut berkarya lah buat masyarakat bahwa betapa bahayanya rokok itu dimulai dari kita, dari ibu, dan ini kan yang menang nanti kan akan jadi seorang ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi ikon bahwa merokok itu sebetulnya banyak negatifnya sih gitu, tapi kan ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini juga ya, kesempatan dari beberapa institusi supaya bisa merangkul kita juga, melibatkan kita dalam semua acara organisasi kepemudaan.
hal apa sih yang sangat memprihatinkan Mbak Vena sehingga Mbak Vena terjun di WITT ini? Yang sangat memprihatinkan itu sehingga Ya itu tadi, kalau saya ke dapil ya, kalau saya mau ketemu konstituen laki-laki pasti penuh dengan asap rokok. Itu kan buat kita yang perokok pasif ya. Akhirnya saya memilih bersama ibu-ibu. Tapi akhirnya saya tidak bisa mensosialisasikan program Hulu Rakyat kepada bapak-bapak karena bapak-bapak perokok itu kendala sih bagi kita politisi perempuan. Itu satu hal yang simpel gitu ya. Kebetulan nanti juga kalau kita misalkan sayap partai lah, kan banyak kan laki-laki merokok juga. Sementara sebenarnya kita kan inginnya kan ke semua segmen ya. Tapi karena keterbatasan saya sebagai perempuan, akhirnya saya jadi banyak yang nggak bisa saya grab untuk sosialisasi ya, karena itu saya perokok pasif dong jadinya. Jadi ya memang kita pengen Indonesia tuh bisa benar-benar meningkatkan kesadaran masyarakat. Dia merokok memang tidak dilarang, tapi ada tempatnya. Ya kalau memang bisa ya merokok itu dikurangi supaya keluarga kita itu tidak edik ya, karena kalau edik kan berdampak kepada anggota keluarga yang lain seperti yang tadi dibilang, di rokok mampu tapi beli makanan anak nggak mampu, itu kan banyak sekali terjadi gitu ya. Oke. Buat mensosialisasikan ke Feral ke anak-anak itu gimana Mbak? Ya itu tadi, karena saya mencontohkan saya pola hidup sehat tapi bisa tetap menjadi keren gitu kan. Itu dari muda juga saya waktu syuting banyak sekali yang merokok, tapi kan saya nggak pernah kepengaruh. Saya malah melipir cari tempat mana yang nggak ngerokok, sebenarnya semua orang ngerokok. Ya kerja seni, ya pokoknya hampir ke semua profesi yang menganggap rokok itu sebagai satu apa ya, untuk membuat ide-ide, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi pernah ada pengalaman nggak sih Mbak Vena sebagai perokok pasif kena penyakit atau gimana gitu dulu? Alhamdulillah saya tidak sampai parah karena saya selalu menghindari. Tapi anak-anak saya karena nggak merokok, jadi saya nggak terlalu berdampak. Kalau dulu mantan suami ya merokok semua, makanya saya agak kurang nyaman dengan orang yang merokok sebenarnya. Ya untungnya anak-anak saya. Tapi Farel pernah nyoba merokok nggak? Oh nggak pernah ya? Karena dari kecil kan memang dia lihat ya, kan saya kasih sosialisasi kalau merokok itu dampaknya begini, sebenarnya dia olahragawan banget. Begitupun Atala. Tadinya dia sempat coba-coba, tapi alhamdulillah sekarang dia lebih ngikut ke Mas Feral ya. Dia hidup sehat. Nah, sekarang kan banyak yang beralih dari rokok tembakau ke vape atau apa. Menurut Mbak Vena gimana sih? Ya. Apa sama-sama bahaya atau gimana? Saya karena nggak ngerti jenis rokok, jadi saya nggak bisa komentar apa bedanya. Tapi yang saya tahu, semuanya kayaknya punya dampak. Jadi menurut saya kalau kita mau umur panjang di usia nanti seperti saya masih bisa punya jantung yang sehat, paru yang sehat, itu investasi sih. Kalau kita sayang sama diri kita ya kita harus memilih lifestyle macam apa. Ya itu semua dari muda sih. Ini kan kembali ke Feral nih, artinya kan Feral nih udah cukup ya buat apa